Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini 17 April 2025. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari Markus 14 ayat 38. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nats renungan hari ini, hari Kamis tanggal 17 April 2025. Diambil dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di bahasa Batak didok, dungo mahamu jala martangiang, asa unang bongot hamu tu bagasan pangunjunan, aina gir donian tondii, alai gale do iya daging. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat hari ini
Yesus berbicara kepada murid-muridnya di Taman Getsemani saat ia sedang bergumul dalam doa menjelang penyalipannya. Yesus menemukan murid-muridnya tertidur ketika seharusnya mereka berjaga-jaga dan berdoa. Melalui ayat ini, Yesus mengingatkan akan pentingnya berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena meskipun roh kita ingin taat, tubuh kita seringkali lemah dan mudah tergoda. Ayat ini mengandung peringatan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Yesus memahami betapa rentannya kita terhadap godaan, terutama ketika kita merasa lelah dan tidak fokus. Itu sebabnya dia mendorong murid-muridnya untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Karena hanya melalui kekuatan Tuhan kita bisa bertahan menghadapi pencobaan. Berjaga-jaga adalah salah satu sikap iman yang benar dalam menantikan Tuhan. Dan inilah yang hendak diajarkan Yesus untuk dilakukan para muridnya. Sebagai seorang Kristen, seringkali kita berada pada suasana hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kesedihan dan kekhawatiran sehingga kita tidak mendapatkan apa yang dinamakan ketenangan dan sukacita dalam hidup. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berjaga-jaga dan bukan hidup dalam ketakutan. Hadapilah hidup ini dengan berbagai kenyataannya. Apakah itu kenyataan pahit ataupun kenyataan manis, dengan penuh rasa syukur. Syukurilah apa yang diberikan Tuhan sambil terus berjaga-jaga untuk memperlengkapi diri dengan firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Hidup di dunia ini adalah begitu banyak godaan dan cobaan. Karena itu berjaga-jagalah dan berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai seorang yang percaya, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita untuk jangan pernah meragukan akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang sungguh mengasihi, dan dengan kasih-Nya dan Dia rela menderita untuk kita. Segala beban dan pergumulan hidup kita, sekalipun dalam pandangan kita begitu berat, tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus. Kalaupun dalam hidup kita ada begitu banyak masalah sehingga kita harus bergumul setiap saat, apakah itu masalah pekerjaan, pendidikan, pergaulan, bahkan masalah dalam pelayanan kita, jangan pernah kita berpaling apalagi menyalahkan Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan, dan pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Bekerja dan berusahalah dengan penuh kesungguhan, dan yakinlah segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Allah memberikan sebuah peringatan yang tegas, yaitu kita harus sadar dan berjaga sehingga kita tidak memberikan kesempatan kepada musuh, karena ketidaktaatan kepada perintah Tuhan selalu memberikan konsekuensi untuk masuk kepada jeratan daripada penipu. Sadarkah kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita? Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, bukan karena kebaikan dan kehebatan kita. Maukah kita untuk komitmen tidak menyanyiakan hidup ini dan benar-benar hidup setia
serta memuliakan nama Tuhan senantiasa. Teruslah berjaga-jaga dalam kita menjalani hari-hari kita, baik lewat doa dan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami dengarkan ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan, jemaat-Mu HKBP Delta Mas ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan ya Tuhan dapat kami pergunakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap pergumulan yang kami hadapi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan, baik itu pergumulan masalah perekonomian, pergumulan masalah pekerjaan, pergumulan masalah rumah tangga, begitu juga pergumulan masalah kekeluargaan ya Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, agar setiap pergumulan yang kami hadapi dapat kami menangkan dan dapat kami lalui hanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang pada hari ini Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan, baik dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, sembuhkanlah segala penyakit yang ada pada saudara kami Tuhan, agar kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang Tuhan titipkan pada kami, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, begitu juga Tuhan di dalam tumbuh kembangnya Tuhanlah yang selalu melindungi mereka ya Tuhan. Begitu juga kami sebagai orang tua Tuhan, Tuhanlah yang memberkati kami Tuhan, agar kami dapat mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang jauh dari kami orang tuanya Tuhan, yang melakukan pendidikan, melanjutkan pendidikan Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, Tuhanlah yang selalu melindungi mereka, Tuhanlah yang selalu menjaga mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dijauhkan dari ajaran-ajaran yang tidak baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan yang pada saat ini Tuhan merayakan ulang tahun kelahirannya Tuhan. Begitu, berikanlah mereka panjang umur Tuhan, berikanlah mereka sukacita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.